Jakarta BIN, yang diperkuat oleh Megawati Hangestri, sukses menaklukkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 dalam lanjutan Proliga 2024 putaran pertama. Pertandingan tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi, menunjukkan kemampuan dan semangat juang dari kedua tim. Pada set pertama, Jakarta BIN harus menelan kekalahan dengan skor 21-25. Megawati Hangestri terlihat kewalahan, melakukan banyak kesalahan yang membuat timnya mudah kehilangan poin. Namun, pada set kedua hingga keempat, Megawati dan rekan-rekannya tampil lebih impresif, menunjukkan performa yang jauh lebih solid dan terorganisir. Akhirnya, mereka berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Kapten Jakarta BIN, Wilda Siti Nurfadilah, menjelaskan bahwa pada set pertama, timnya terlalu santai dalam bermain, sehingga lawan mampu mengembangkan permainan mereka. Set pertama kami kehilangan fokus, terlalu rileks. Sehingga kami mengalami sedikit kesulitan, katanya. Namun, pada set kedua, tim mulai mengembangkan permainan dan melupakan kekalahan pada set sebelumnya. Wilda, yang akrab dipanggil Teh Kiwil, menyebut bahwa perjalanan timnya selama Proliga 2024 putaran pertama secara bertahap terus diperbaiki. Teamwork mulai berjalan. Tapi memang masih banyak kekurangan. Jadi harus diperbaiki, insya Allah kedepannya lebih baik lagi, imbuhnya. Kemenangan ini menambah semangat Jakarta BIN untuk terus berjuang dan meningkatkan performa mereka dalam kompetisi Proliga 2024, dengan harapan bisa meraih hasil yang lebih baik di putaran-putaran berikutnya. Legenda voli Korea bicara jujur soal Megawati Hangestri, Ko Hye-jin ungkap alasan Red Sparks perpanjang kontrak Megatron jadi berita olahraga paling populer di tvonnews.com pada Kamis 16 Mei 2024. Berikut ini dua berita olahraga paling populer pada hari Kamis 16 Mei 2024 yang coba tim tvonnews rangkum. Legenda voli Korea belak-belakan soal Megawati Hangestri. Legenda voli Korea, Han Yumi mengomentari performa dari Megawati Hangestri yang tampil sangat gemilang bersama klub Daejeon Red Sparks pada gelaran Liga Voli Korea musim lalu. Pada musim pertamanya bermain di Korea, Megawati Hangestri langsung menjadi salah satu pemain andalan dari Red Sparks. Bersama dengan Giovanna Milana dan Lee So-young, Megawati Hangestri jadi mesin pencetak angka untuk Red Sparks. Trio Megagia dan Lee So-young sukses membantu Red Sparks melaju hingga babak playoff setelah mereka duduk di peringkat 3 klasemen akhir V-League. Secara individu Megawati Hangestri berhasil mengumpulkan total 736 poin selama musim lalu. Angka tersebut membuat dirinya berada di peringkat ke-7 pada daftar top skor Liga Voli Korea musim lalu. Berkat performa impresifnya itu, Mega mendapatkan pujian dari legenda voli Korea, Han Yumi. Menurutnya Red Sparks musim lalu memiliki dua pemain asing yang dapat diandalkan dengan baik. Red Sparks punya dua pemain yang dapat diandalkan, Mega dan Gia mampu menunjukkan kekuatan mereka. Lalu Lee So-young di akhir bisa bermain bagus, tambahnya. Yumi juga sempat mengomentari teknik smash tipuan dari Mega saat Red Sparks dihadapkan pada poin-poin genting. Yang paling terlihat adalah Mega banyak menunjukkan spike lurus, dan feint tipuan, terutama di akhir-akhir ini, ia sering menggunakan feint tipuan, tuturnya. Kontribusi dari Mega musim lalu membuat Red Sparks terlihat sangat membutuhkan Megawati Hangestri untuk mengarungi V-League musim depan. Strategi khusus Ko Hye-jin untuk Mega Vanja musim depan. Klub voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, secara resmi memperpanjang kontrak dari Megawati Hangestri untuk musim depan. Lewat program Asian Draft Quarter musim ini, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks kembali memilih Megawati Hangestri. Megawati Hangestri sendiri mendapatkan perpanjangan kontrak dari Red Sparks selama 1 musim. Kabarnya, pemain yang mendapatkan julukan Megatron itu akan mendapatkan kenaikan gaji di musim keduanya. Sebelumnya, pada musim lalu yang merupakan tahun pertama Mega bermain di Korea dirinya mendapat $100.000 AS. Kini, Mega akan mendapatkan gaji yang cukup signifikan di musim keduanya ini, ia akan mendapatkan gaji $150.000 AS atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Untuk musim depan, Mega akan berduet dengan bintang dari Hypas musim lalu, Vanja Bukilic. Vanja dan Mega merupakan pemain yang bermain di posisi yang sama yakni sebagai opposite hitter.
Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan di kalangan fans terkait siapa yang akan digeser menjadi outside hitter. Menanggapi hal itu, Ko Hye-jin akhirnya mengungkap rencananya musim depan untuk duet Mega Vanja. Sebelum pemilihan Vanja pada draft pemain asing KOFO, Ko Hye-jin memberikan pernyataan jika Mega yang musim lalu bermain di posisi opposite hitter sudah sangat jauh melebihi ekspektasi. Bahkan saat bermain di posisi itu kemampuan bertahan dari Mega pun sedikit demi sedikit bertambah. Hal itu membuatnya yakin jika Mega lebih cocok untuk digeser ke posisi outside hitter yang membutuhkan kemampuan menyerang dan bertahan seimbang. Bukan hanya itu, Ko Hye-jin juga melakukan hal itu demi cita-cita Mega yang ingin melanjutkan karir ke Eropa. Untuk ukuran pemain dengan tinggi 185 cm, Mega di Asia masih memenuhi syarat sebagai OP, opposite hitter, termasuk di Liga Jepang. Mega nilainya sangat tinggi kalau dia mau menjadi seorang outside hitter, kata Ko Hye-jin. Ko Hye-jin mengatakan jika Mega menjadi seorang outside hitter, akan memudahkan dirinya untuk bisa berkarier di Eropa. Saya bertanggung jawab juga memikirkan karir Mega ke depan. Selama di Red Sparks, Mega akan saya latih lebih keras untuk menjadi pemain kelas dunia, lanjutnya. Mantan libero timnas voli putri Indonesia, Berlian Marcella, merespons target tinggi yang diberikan PVC kepada Megawati Hangestri dan kawan-kawan di AFC Challenge Cup 2024. Menurut Berlian Marcella, menembus 4 besar alias semifinal AFC Challenge Cup 2024 for Women, merupakan capaian bagus bagi timnas voli putri Indonesia. Artinya jika target PVC terrealisasi, maka skuad yang diperkuat Megawati, Wilda Nurfadila Sugandi, Agustin Wulandari hingga Maradanti Namira, memperlihatkan hasil yang luar biasa hebat. Bagi Berlian, tidak mudah untuk mewujudkan target menembus final. Mengingat tim besutan Alim Suseno dibentuk dalam hitungan hari. Terlebih Srikandi Voli Indonesia menyongsong AFC Challenge Cup 2024 di Filipina, tanpa ada TC alias pemusatan latihan. Saya rasa masuk 4 besar saja sudah bagus, tapi kalau sampai lolos final ya luar biasa dong, artinya pemain-pemain Indonesia sekarang kelasnya sudah meningkat, terang Berlian Marcella. Berlian, yang semasa masih aktif sebagai pemain dikenal lewat julukan Bulurah, meminta publik tanah air tidak berekspektasi tinggi. Kalau ditanya bisa tembus final tidak, harusnya bisa. Namun balik lagi, jangan berharap lebih dengan tim yang dibentuk dalam hitungan hari, sambung istri pevoli nasional Dimas Saputra. Mantan pemain elektrik PLN, Bandung BJB Tanda Mata, hingga Popsivo Polwan ini optimis jika Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa menjuarai AFC Challenge Cup 2024. Dan jika tidak, maka support dan apresiasi tinggi layak diberikan kepada Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Namanya optimis, harapannya jelas juara. Tapi balik lagi mereka sudah berjuang untuk Indonesia, kita sudah bangga, apapun hasilnya, apalagi dengan tim YG dibentuk hanya hitungan hari, sambung Berlian Marcella. Selain itu, Bulurah juga berpesan kepada netizen, khususnya volimania tanah air untuk tidak mencibir atau memberikan komentar negatif saat timnas voli putri Indonesia